Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di live update 32 rekomendasi wisata di Provinsi Lampung. Ya Tribuners, seperti kita ketahui di Lampung ini banyak sekali tempat wisata rekomendasi untuk Tribuners menghabiskan waktu liburan tahun baru 2023. Dan kali ini Mutiara sudah berada di Lembah Hijau, salah satu lokasi wisata terkenal yang ada di Bandar Lampung. Nah, Tribuners, Lembah Hijau ini menyajikan waterboom dan juga ada taman satwa di mana kita ketika masuk kita disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa tentunya. Karena di sini memang Lembah Hijau ini suasananya sangat alam banget Tribuners ya, apalagi di waktu liburan kali ini banyak sekali pengunjung yang sudah datang di Lembah Hijau untuk menikmati waktu liburnya bersama dengan keluarga, kerabat ataupun orang terkasih. Nah, sepertinya nggak lengkap nih kalau Mutiara tidak langsung wawancara dengan salah satu manajer marketing Lembah Hijau. Ya, ini Pak Yudi Indra yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sedikit nih tentang gimana sih Lembah Hijau fasilitasnya dan juga berapa nih tiket yang harus kita keluarkan atau biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di Lembah Hijau. Ya. Halo Mbak. Halo Pak, bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Ya, kabarnya baik ya. Iya, Pak Yudi. Nih, Pak Yudi ini adalah salah satu manajer marketing dari Lembah Hijau ya Pak, betul. Nah, mungkin Pak bisa dijelasin berapa sih Pak biaya tiket masuk kita kalau misalkan mau menikmati berbagai fasilitas di Lembah Hijau Pak? Oke. Ya, jadi karena ini sudah tanggal 30 ya, ya? Ini masih kalau hari ini masih harga tiket normal ya. Waterboom 25, taman satwa 50, kalau terusan 55, tapi sudah mulai besok 31 dan tanggal 1 itu tanggal yang berbeda tiketnya juga beda harganya. Itu harga tiket tahun baru. Harganya jadi waterboom 40, taman satwa 55, dan kalau tiket terusan waterboom dan taman satwa itu 60. Oke, di Tribuners, jadi untuk khusus tanggal 31 dan juga tanggal 1 nanti, itu tiketnya ada perbedaan. Gimana kalau misalkan waterboom itu 40, terus taman satwa tadi 55, kalau misalkan paket all in atau bisa menikmati fasilitas waterboom dan juga taman satwa yaitu Rp60.000. Nah Pak, apakah di momen tahun baru ini ada penampilan atau acara spesial di Lembah Hijau Pak? Ya tentunya ada ya, kita baru tahun ini kita mengadakan hiburan ya, kalau tahun sebelumnya kita nggak berani karena suasana COVID ya, baru tahun ini. Sebentar, saya lihat contohkan kita lah. Iya, di tanggal 31 itu ada orkes Om New Alvia. Tanggal 31, jadi orkes tapi lokal dari sini juga. Terus itu yang tanggal satunya ada Vindi Artika, itu artis apa namanya, asal Lampung tapi udah terkenal di kancah nasional gitu ya Pak ya? Ya, itu hiburan artisnya ya, mungkin ya seharian lah ada jam istirahatnya, tapi satu hari artisnya beda gitu. Oke, wah luar biasa sekali ini Tribuners yang ingin menghabiskan waktu untuk merayakan penyambutan tahun baru 2023 boleh banget di Lembah Hijau, karena Lembah Hijau memberikan tampilan menarik atau tampilan spesialnya khusus di tanggal 31 Desember dan tanggal 1 Januari 2023. Nanti ada penampilan spesial dari band lokal dan orkestra lokal ya Pak ya? Itu dari ini artis Pantura, cuman biasanya. Pantura, oke. Dan juga nanti ada
Hai Tribuner, saat ini saya Sendal Arif sedang berada di Pantai Labuhan Jukung, salah satu tempat destinasi wisata pilihan bagi Anda menikmati pergantian tahun baru 2023 di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi Pantai Labuhan Jukung ini salah satu tempat wisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian lokasi Pantai Labuhan Jukung ini juga sering dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk lokasinya sendiri, Pantai Labuhan Jukung ini jika dari ibu kota Krui itu hanya berjarak sekitar 1 km saja, namun jika dari arah Bandar Lampung berjarak sekitar 275 km, bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan darat, perkirakan selama 7 jam. Kemudian bagi para pengunjung di tahun baru ini di Pantai Labuhan Jukung, untuk biaya masuknya sekitar Rp3.000 per orang, kemudian untuk biaya parkir sekitar Rp3.000 untuk sepeda motor, sementara untuk kendaraan roda 4 diberikan biaya sebesar Rp5.000. Kemudian untuk pantai wisata ini, untuk kondisinya sendiri, pada malam pergantian tahun baru nanti tidak ada acara khusus, namun BPBD Pesisir Barat menghimbau bagi para pengunjung yang ingin menikmati pantai di Pesisir Barat ini agar tidak mandi di laut karena kondisi pantai di Pesisir Barat saat ini sedang terjadi gelombang yang cukup tinggi ya. Oke. Jadi inilah kondisi Pantai Labuhan Jukung saat ini. Ombak di sini cukup tinggi, Tribuner ya. Jadi bagi Tribuner yang ingin menikmati Pantai Labuhan Jukung ini diingatkan agar tidak mandi di tengah laut. Kemudian untuk fasilitas di Pantai Labuhan Jukung ini juga terbilang cukup lengkap. Mulai dari tempat bermain bagi anak-anak, kemudian sepeda motor, dan juga disiapkan tempat sewa selancar bagi para pengunjung yang berminat untuk mencoba bermain selancar di sini. Kemudian bagi para pengunjung yang datang dari luar daerah tidak perlu khawatir karena pantai di sekitaran Pantai Labuhan Jukung ini terdapat banyak penginapan yang sudah disediakan dengan biaya sekitar 200 hingga 500.000 per malamnya. Untuk kondisi saat ini terpantau masih cukup senggang ya, karena tadi kondisi cuaca sempat terjadi hujan di Pesisir Barat ini, dan juga tempat bermain kemudian warung-warung di sini juga sedang ditutup, dan juga bisa kita lihat tim dari BPBD Pesisir Barat sudah standby ya di lokasi untuk memantau para pengunjung dan juga untuk upaya pencegahan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk ombak laut sendiri bisa kita lihat saat ini cukup tinggi ya. Lanjut Bang ya. Jadi bagi baik, terima kasih. Selain di Pantai Labuhan Jukung ini, rekomendasi lain tempat wisata di Pesisir Barat ini yaitu Pantai Tanjung Setia. Pantai Tanjung Setia ini mungkin tidak asing lagi karena Pantai Tanjung Setia ini salah satu tempat wisata di Lampung yang memiliki pesona pantai yang luar biasa. Kemudian Pantai Tanjung Setia ini sering dikunjungi oleh turis ataupun pengunjung dari mancanegara.
Pantai Tanjung Setia ini berada di Pekuan Waijambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, dengan ombaknya yang tinggi dan juga besar. Pantai Tanjung Setia menjadi surga bagi para selancar baik lokal maupun mancanegara. Bahkan Pantai Tanjung Setia ini masuk dalam 6 besar spot surfing terbaik kelas dunia yang ada di Indonesia. Pantai Tanjung Setia berada di Jalan Lintas Barat, ruas Krui dan Bengkulu. Ini selalu menjadi tuan rumah kejuaraan selancar kelas dunia. Bahkan pada bulan Juni yang lalu diadakan Krui Pro KS 5000 ya, di pantai ini. Ketinggian ombak di pantai ini bisa mencapai 6 hingga 7 km. Meter. Iya, meter. Ketinggian ombak di pantai ini bisa mencapai 6 hingga 7 meter. Dan memanjang hingga 200 meter ya. Tak heran jika Pantai Tanjung Setia ini menyandang predikat ombak tertinggi ketiga di dunia. Tidak salah juga jika turis mancanegara ataupun para pengunjung dari luar negeri itu menjuluki Krui ini sebagai the Hawaii ataupun Hawaii-nya Indonesia. Untuk menuju Pantai Tanjung Setia ini lokasinya sangat mudah untuk diakses, yaitu jika dari arah Bandar Lampung sekitar 273 km dengan jarak tempuh 6 hingga 7 jam. Perjalanan dengan transportasi darat atau juga tribuner bisa menempuh dengan perjalanan dengan naik pesawat ya. Dengan pesawat dari Bandara Raden Tandua menuju Bandara Taufik Kemas yang ada di pesisir barat ini. Untuk biaya masuk, para pengunjung di sini hanya akan dikenakan tarif parkir, yaitu sebesar Rp8.000. Fasilitas yang ada di sini juga sangat lengkap, karena memang Pantai Tanjung Setia ini bukan salah satu. Pantai Tanjung Setia ini merupakan pantai wisata unggulan yang ada di pesisir barat ini. Demikian Tribuner yang bisa saya sampaikan mengenai destinasi wisata yang ada di pesisir barat ini. Untuk selanjutnya rekan saya dari Lampung Barat, Bobby, untuk melaporkan situasi terkini. Pada rekan Bobby. Ya. Halo Bob. Halo Bob. Ya siap, rekan Saidal. Ya, di mana? Sekarang masih tepatnya berada di Bukit Bawang Bakung, rekan Saidal. Oke. Baik Tribuner, untuk selanjutnya rekan saya dari Lampung Barat, Bobby, akan melaporkan situasi wisata yang ada di Lampung Barat. Rekan Bobby, silakan. Oke, terima kasih rekan Saidal ya, Tribuners. Oke, Tribuners. Sekarang saya sedang berada di Lampung Barat ya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan 2 destinasi wisata nih, Tribuners, yang berada di Lampung Barat untuk Tribuners menghabiskan liburan akhir tahunnya nih. Nah, kali ini saya sedang berada di Bukit Bawang Bakung ya, Tribuners. Nah, ini saya rekomendasikan untuk para Tribuners, khususnya para pecinta alam, anak-anak remaja, pokoknya yang suka menghabiskan malam tahun baruannya di alam-alam, pokoknya yang sejuk-sejuk. Nah, di sini bisa nih, Tribuners. Nah, ini saya akan lihat situasinya. Nah, jadi untuk para Tribuners yang mau menghabiskan libur akhir tahunnya bisa nih ke Bukit Bawang Bakung. Karena di sini bisa selain menikmati keindahan alam yang sejuk, nah paginya kita bisa nikmatin kayak kita lagi di negeri di atas awan. Karena nah view ini di dataran rendah ini akan tertutup awan semua. Nah, dari sana itu pasti akan ada matahari terbit. Nah, jadinya kita seperti di atas awan, Tribuners. Nah, untuk lokasinya Bukit Bawang Bakung ini berada di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat, Tribuners ya. Kalau dari pusat ibu kota Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, kira-kira 240 km lah. Jarak tempuhnya 6 jam. Nah, biasanya kalau ada yang niat itu biasanya para pecinta alam tuh. Nah, bisa ke sini Tribuners. Nah, untuk akses, untuk naik ke Bukit Bawang Bakung ini
diharapkan untuk bisa naik motor aja ya, karena untuk yang mobil, karena kata pengelolanya dulu bisa. Namun sekarang karena aksesnya jalan sudah mulai rusak, jadi diharuskan mobil parkir di rumah warga, nah kemudian naik ojek ke atas. Nah untuk ojeknya sendiri itu biayanya 40.000, itu sudah termasuk pulang dan pergi ya Tribuners. Nah, dan untuk tiket masuk kita dikenakan biaya untuk pagi hari itu 5.000, tapi untuk yang mau bermalam 10.000. Itu udah termasuk biaya parkir Tribuners. Nah untuk fasilitas nih kita bisa lihat ada gazebo 2. Nah ini biasanya untuk keluarga-keluarga yang mau makan atau sedang makan siang, makan malam, nah bisa di sini nih. Nah ini pondokan. Nah pondokan ada 2 Tribuners sama di belah sana. Nah ada cottage juga Tribuners. Nah untuk yang mau nyewa cottage itu 600.000 per malam. Nah di sini juga disediakan ini ya, tempat camping atau ground camping untuk yang mau memakai tenda untuk bermalam di sini. Di pengelolanya bisa menyediakan itu untuk 1 malam 60.000 yang berisi 4 orang ya tendanya. Tapi kalau untuk yang Tribuners yang mau bawa tenda sendiri itu bisa, cuman dikenakan biaya sekitar 25.000 untuk sewa tempatnya. Nah, inilah kira-kira Tribuners. Nah, terkait ada acara apa enggaknya malam tahun baru di sini, pengelolanya kemarin mengatakan sampai saat ini belum ada yang booking ya, jadi masih sepi nih, masih enak buat di booking lah untuk para Tribuners, khususnya para pecinta alam. Begitu Tribuners. Oke, cukup sekian yang ini ya Tribuners buat Bukit Bawang Bakung ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan rekomendasi yang kedua nih Tribuners, yaitu Kebun Raya Liwa. Nah, Kebun Raya Liwa ini ya malamnya udah dari Bukit Bawang Bakung nih Tribuners. Nah, siangnya bisa langsung ke Kebun Raya Liwa. Karena ini emang family banget ini Tribuners. Ramah anak, ramah keluarga pokoknya ini. Kebun Raya Liwa itu destinasi wisata yang dikonsep berupa taman, tapi backgroundnya itu panorama alam yang indah Tribuners. Jadi di taman itu nanti kita ada bukit-bukit dan diselimuti sama kabut-kabut Tribuners. Nah, tujuannya dibangun Kebun Raya Liwa itu yaitu awalnya sebagai tempat penelitian tanaman-tanaman langka untuk para siswa-siswa yang ingin meneliti di sana dan untuk melindungi tanaman langka dari kepunahan. Nah, ini juga destinasi wisata ini atau Kebun Raya Liwa ini dibangun merupakan upaya Pemkab Lampung Barat untuk mewujudkan kabupaten konservasi gitu Tribuners. Nah, untuk lokasinya Tribuners, Kebun Raya Liwa ini berada di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Nah, itu kalau dari ibu kota Provinsi Lampung itu kira-kira 245 km jaraknya, atau bisa ditempuh dengan waktu 6 jam ya Tribuners, sama seperti Bawang Bakung ini. Nah, untuk aksesnya sangat mudah Tribuners, karena ini di tengah-tengah pusat kota ya. Nah, ini juga merupakan destinasi wisata terpopuler dan terfavorit di Lampung Barat, karena ya masyarakat ya bisa mengelilingi kota, terus bisa mampir di Kebun Raya Liwa, seperti itu Tribuners. Nah, untuk biaya masuk, orang dewasa itu Rp5.000 ya Tribuners, untuk anak-anak Rp3.000. Untuk parkir mobil itu Rp5.000 dan motor Rp2.000. Nah, selain itu kalau yang nggak bawa bekal dan lapar, jangan panik Tribuners, karena di Kebun Raya Liwa itu ada kantin-kantin yang menyediakan makanan dan minuman tuh. Makanannya misalnya kayak ada mie ayam, bakso, dan lain-lain, itu kisaran harganya Rp10.000 sampai Rp25.000. Nah, untuk yang minuman itu kantin-kantin tersebut menyediakan seperti kopi, jus, teh, dan segala macamnya, itu kisaran harga Rp5.000 sampai Rp15.000 Tribuners. Nah, untuk fasilitas di Kebun Raya Liwa itu lengkap Tribuners. Ada WC, ada musola, ada taman bermain, ada spot foto untuk anak-anak, dan ada taman aracea, ada taman tanaman hias, ada taman rumput Bali,
Pokoknya lengkap. Ada tanaman langka di sana, bisa melihatnya Tribuners. Nah, untuk terkait acara malamnya tahun baru, pihak pengelola mengatakan kemarin untuk tahun baru belum ada ya pihak manapun yang ingin mengadakan acara di Kebun Raya Liwah. Nah, itu bisa tuh untuk destinasi wisata Tribuners yang kalau mau pagi-pagi bersama keluarga, pacar, teman, dan sebagainya bisa tuh ke Kebun Raya Liwah siangnya. Oke, cukup sekian informasi rekomendasi destinasi wisata dari saya di Lampung Barat. Kemudian akan saya lempar ke rekan saya yang berada di Kabupaten Mesuji nih. Dia akan merekomendasikan wisata-wisata yang ada di Mesuji nih. Nah, kepada rekan Rangga. Gimana rekan Rangga? Halo, Bobby. Selamat siang. Ini sedang di mana rekan Rangga? Ini sedang di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Oke, rekan Bobby dan Tribuners. Siap untuk merekomendasikan tempat wisata di sana, rekan Rangga? Siap tentunya. Oke. Rekan Rangga, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Tribuners dan kawan-kawan yang ada di media sosial. Saat ini saya sedang berada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji yang menjadi salah satu rekomendasi bagi kalian untuk merayakan perayaan Tahun Baru 2023 bersama keluarga, sahabat, ataupun teman terdekat. Dan saat ini Tribuners, tentunya saya bakal mengajak kalian untuk melihat situasi terkini di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Kita bakal melihat dulu nih kondisinya. Nah, ini seperti ini kondisinya Tribuners. Untuk saat ini memang cukup ramai ya, karena karena sudah memasuki libur Nataru. Tidak seperti hari-hari biasanya. Ini bisa kita lihat para pengunjung cukup memadati di area ini ya, di kebun binatang ya. Kebun binatang yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Oke Tribuners, jadi kalian atau para Tribuners nih yang ingin berkunjung ke Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji, nantinya kalian bakal disambut oleh berbagai macam pepohonan buah-buahan yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Selain itu juga kalian bakal disambut dengan pemandangan yang cukup menarik ya, cukup memanjakan mata, yaitu ini kumpulan puluhan rusa yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji dengan hamparan hijau rerumputan yang ada di sini. Selain hewan rusa, Tribuners, saya juga bakal memberitahu bahwa di Taman Keanekaragaman Hayati ini ada berbagai macam hewan lainnya. Seperti itu ada kuda, lalu ada hewan unggas seperti aneka macam burung, lalu ayam. Nah, ini hewan unggas yang cukup menggemaskan ya, karena badannya besar. Ini saya perlihatkan. Nih ada burung unta, Tribuners. Ini ada 2 ekor. Ini menjadi hewan yang cukup favorit bagi para pengunjung karena ukurannya besar dan dia cukup agresif kalau didekati, Tribuners. Nah, selain itu juga di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji ini ada hewan unggasnya juga. Nah, ini di sini memang cukup ramai, Tribuners. Ini sedang asik. Ada hewan unggas juga di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji, yaitu ikan predator ya, yang berasal dari negara Brazil atau hutan Amazon. Selanjutnya ada buaya yang ada di ujung Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Lalu ada ular juga, itu ular piton yang didapat dari masyarakat sekitar. Selain itu juga di Taman Keanekaragaman Hayati ini ada kandang burung yang cukup besar, Tribuners. Itu
di depan saya itu kandang burung cukup besar, itu kita bisa melihat berbagai macam burung yang berterbangan, jadi terlihat seperti di alamnya karena kondisi dari kandangnya itu cukup besar. Nah, selain kebun binatang yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji ini, Tribuners, para pengunjung juga bisa menikmati kolam renang yang ada di sini. Nah, kolam renangnya ini fasilitasnya cukup lengkap, bisa dipakai untuk anak-anak maupun pria dewasa. Selain itu juga ada guest house atau penginapan dan juga gedung serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan suatu acara atau festival. Nah, untuk tiketnya sendiri, Tribuners, itu cukup membayarnya 10.000 saja. Itu para pengunjung bisa menikmati seluruh wahana yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji. Baik itu kolam renang, menikmati keindahan dari hewan-hewan yang ada di sini, maupun permainan lainnya. Namun, untuk pengunjung yang ingin berkuda di Taman Keanekaragaman Hayati ini menambah biaya lagi, yaitu 10.000 saja. Itu bisa mengelilingi area Taman Keanekaragaman Hayati ini yang luasnya sekitar 10 hektar kalau tidak salah ya. Selain itu juga bagi kalian yang ingin bermain menggunakan perahu bebek itu bisa menambah biayanya juga, Tribuners, sebesar Rp10.000. Begitu, Tribuners. Jadi oke, Tribuners, jadi itulah penjelasan singkat mengenai wisata pilihan atau rekomendasi Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji yang bisa menjadi salah satu rekomendasi liburan saat libur Nataru 2023. Dan kali ini, Tribuners, saya juga bakal menjelaskan rekomendasi tempat lainnya yang menjadi rekomendasi saat merayakan perayaan Tahun Baru 2023 itu di wisata Wiralaga. Nah, wisata Wiralaga ini berbagai macam wisata ya yang ada di sana. Tapi yang jelas wisata Wiralaga ini merupakan tempat wisata di Lampung yang menyajikan keindahan Sungai Mesuji. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kabupaten Mesuji, jangan lupa singgah, Tribuners, ke Wiralaga. Lokasinya sendiri berada di Desa Wiralaga 1 dan Desa Wiralaga 2, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Wiralaga sendiri merupakan menawarkan pesona keindahan alamnya ya, khususnya Sungai Mesuji. Sungai ini sendiri memiliki panjang sekitar 220 km dan luas daerah aliran sungainya itu sekitar 2053 km persegi. Nah, Sungai Mesuji ini juga menopang aktivitas warga yang bertempat tinggal di aliran sungai. Jadi Tribuners bisa melihat para masyarakat yang sedang beraktivitas di daerah aliran sungai, Sungai Mesuji. Nah, air Sungai Mesuji yang masih jernih, Tribuners, tentunya menambah keindahan sendiri bagi wisatawan karena wisatawan pasti bisa melihat ikan yang ada di Sungai Mesuji. Nah, panorama keindahan Sungai Mesuji yang berada di Desa Wiralaga juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mesuji, Tribuners, untuk menggelar festival Sungai Mesuji. Nah, festival Sungai Mesuji ini diadakan setiap bulan November, Tribuners. Setiap bulan November ada berbagai macam perlombaan yang diadakan di sana. Itu seperti perlombaan perahu hias dan juga perlombaan perahu dayung. Nah, perahu hias ini diikuti oleh perangkat daerah maupun Forkopimda yang ada di Kabupaten Mesuji, sedangkan perahu dayungnya ini oleh masyarakat. Nah, di komplek atau di Desa Wiralaga sendiri ada juga tempat wisata Asik Wiralaga. Itu wisata yang baru ya. Itu tempatnya di persawahan dengan banyak-banyak spot selfie yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk berkunjung ke sana. Nah, selain itu, Tribuners, karena tempat wisata Wiralaga ini adalah yang menjadi unggulannya adalah sungai, maka di sana juga ada wisata namanya Sungai Kabung. Nah, wisata Sungai Kabung ini sendiri itu buat
wisatawan itu bisa melakukan susur sungai di daerah aliran daerah sungai yang bisa kita lihat juga panorama keindahan yang super alami begitu. Ditambah juga Tribuners di wisata Wiralaga juga ada tempat bersejarah bagi kalian yang ingin berkunjung itu di makam Muhammad Ali yang menjadi salah satu pendiri Kabupaten Mesuji. Oke, Tribuners, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tempat rekomendasi libur tahun baru atau perayaan tahun baru 2023. Kali ini Tribuners, rekan saya juga bakal menjelaskan atau memaparkan tempat rekomendasi wisata lainnya di daerah Kabupaten Tulang Bawang. Halo rekan Chandra. Halo, baik rekan rekan Chandra. Rangga. Baik rekan Rangga. Saat ini sedang di mana rekan Chandra? Saat ini posisi saya berada di Tulang Bawang Barat, tepatnya di Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oke, itu tempat yang cukup menarik rekan Chandra. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners dan kawan-kawan nih bagaimana situasi terkini di masjid di wisata itu. Baik rekan Rangga. Ya baik Tribuners, bersama saya Chandra Wijaya. Saat ini saya sedang berada di Islamic Center atau masjid dengan julukan 99 Cahaya yang menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk Anda menikmati perayaan Tahun Baru 2023 bersama keluarga, teman ataupun terdekat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masjid Baitul Sobur atau lebih dikenal dengan Islamic Center Tulang Bawang Barat ini masih menjadi primadona utama sebagai objek wisata favorit di wilayah Tubaba. Adapun lokasinya sendiri berada di wilayah Panaragan, Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau membuat Islamic Center ini bisa dikunjungi Tribuners menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena lokasi ini berada dekat dengan jalan poros utama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk objek wisata sendiri dibuka secara umum atau gratis bagi pengunjung yang datang. Nah, Tribuners, tepatnya di depan saya ada masjid yang disebut juga sebagai Masjid 99 Cahaya yang menjadi destinasi wisata di Islamic Center ini. Untuk masjidnya sendiri berada di tepat di depan saya. Untuk ke lokasi ini Tribuners hanya perlu membayar tarif parkir berkisar 2 hingga 5.000 rupiah untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, di depan saya Tribuners ada Sesat Agung yang bersebelahan dengan Masjid Baitul Sobur, sebelah kanan, bagian sebelah kanan. Dan di Islamic Center juga terdapat sejumlah batu-batu khas yang unik sebagai tempat foto bagi pengunjung yang ingin datang ke Tubaba. Selain batu dan
Selain Islamic Center, Tribuners juga bisa berkunjung di salah satu objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik di Kabupaten Tulang Bang Barat. Referensi objek wisata kedua ini yaitu Uluan Uri. Uluan Uri sendiri adalah destinasi wisata yang sangat menarik di Tulang Bang Barat, Lampung. Kota budaya ini berada di Kelurahan Panaragan. Kota budaya ini berada di Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulang Bang Tengah, Kabupaten Tulang Bang Barat, Lampung. Lokasi ini tidak jauh dari lokasi Islamic Center Kabupaten Tulang Bang Barat, Tribuners. Tepatnya berjarak sekitar 2 km dari lokasi Islamic Center Tulang Bang Barat. Tribuners bisa mengunjungi Uluan Uri sebagai destinasi wisata kedua di Tulang Bang Barat. Di Uluan Uri terdapat rumah panggung yang di depannya berderet taman bunga dan batu-batu besar yang tersusun rapi. Nuansa alami sangat kental terasa di pinggirannya terbentang aliran sungai. Buatan jembatan penghubung antara dua tempat di kota budaya Uluan Uri pada pagi hari cukup baik. Bahkan udaranya segar sekali untuk embun terlihat samar-samar terembus sinar matahari saat pagi hari, Tribuners. Sedangkan untuk pengunjung sendiri bisa melakukan aktivitas jogging, jalan santai, bersepeda, atau sembari berfotoria di komplek Uluan Uri ini. Ada jalan yang bisa digunakan mengitari taman berfotoria, ataupun sekedar duduk santai. Ada pula sungai yang airnya sejuk, pengunjung bisa berendam di sana, Tribuners. Di kota budaya Uluan Uri kerap dijadikan tempat festival budaya atau kegiatan lainnya. Uluan Uri sendiri terinspirasi dari kota atau sebelum Tubaba lahir, Tribuners. Kota tersebut begitu mandiri dan maju, namun manusianya tetap hidup selaras dan menjaga alam. Uluan bermakna atas dan Uri adalah kehidupan atau dapat diartikan sebagai awal kehidupan. Selain Tribuners, selain di Kabupaten Tulang Bang Barat, Tribuners juga dapat mengunjungi Kabupaten Tulang Bawang yang tidak jauh juga dari Kabupaten Tulang Bang Barat, tepatnya di sebelah Kabupaten Tulang Bang Barat. Di sana Tribuners juga dapat menemukan objek wisata yang tidak kalah menarik dari yang ada di Tulang Bang Barat. Destinasi wisata itu bernama Wisata Cakat Raya. Di Lampung ada tempat wisata yang menyuguhkan pesona keindahan Candi Prambanan. Di situ Tribuners bisa menemukan Candi Prambanan berbentuk miniatur di Cakat Raya, tepatnya di Tulang Bawang. Lokasinya di Kompleks Wisata Cakat Raya, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk lokasi Cakat Raya sendiri cukup strategis, Tribuners. Tentu saja Candi Prambanan Menggala berbeda dengan versi asli di Yogyakarta. Ini merupakan miniatur Candi Prambanan, ukurannya yang begitu kecil dan dari aslinya. Namun Tribuners tidak perlu jauh dari Kabupaten Tulang Barat menuju di Kabupaten Tulang Bawang. Tempat wisata Cakat Raya berada sekitar 16 km dari kota Menggala atau 124 km dari kota Bandar Lampung. Di dalam kawasan Cakat Raya ini berdiri miniatur bangunan adat dan suku yang tinggal di Tulang Bawang, seperti Batak Toba dan juga rumah adat Sumatera Barat Minangkabau. Berikut juga rumah adat bagi masyarakat Lampung. Bisa kita temui, Tribuners, di destinasi wisata Cakat Raya yang ada di Tulang Bawang. Karena konsepnya itu, kemudian orang menyebutnya
sebagai kawasan wisata Cakat Raya yang saat ini dengan nama Taman Mini Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang memang menjadi wilayah yang memiliki beraneka ragam suku, sebab Tulang Bawang adalah salah satu tujuan lokasi transmigrasi kawasan wisata Cakat Raya yang berisi bangunan adat dari beberapa suku sebagai simbol penghargaan. Selain di Cakat Raya, Tribuners juga bisa menemukan satu lagi destinasi wisata yang ada di Tulang Bawang, yaitu Waterboom Tirta Garden. Waterboom Tirta Garden ini menjadi salah satu lokasi objek wisata yang menarik, patut untuk dikunjungi di Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung. Lokasi yang strategis membuat Tribuners dapat lebih mudah mengakses atau mengunjungi wisata air tersebut. Untuk lokasinya sendiri berada di dekat Jalan Lintas Timur, tepatnya di Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan untuk jarak tempuh menuju Waterboom Tirta Garden ini sendiri, Tribuners berkisar 34 km dari kota Menggala. Untuk harga tiket masuk, Tribuners dapat merogoh kocek sebesar Rp25.000 untuk satu orangnya. Untuk biaya parkir masih sama seperti objek wisata lainnya yang berkisar 2 hingga 3.000. Untuk kendaraan motor berkisar 2.000 dan kendaraan roda 4 mobil berkisar Rp5.000 untuk biaya parkir. Di dalam sana, Tribuners dapat mencoba beberapa fasilitas yang menarik seperti 4 perosotan dengan tinggi yang beragam. Satu di antaranya, Tribuners, ada yang berukuran cukup besar, tepatnya memiliki ketinggian 15 meter. Selain itu, terdapat juga beberapa kolam renang dengan jumlah ukuran kedalaman yang berbeda dengan air yang jernih. Tribuners. Selain fasilitas itu, terdapat juga fasilitas lain seperti ban renang dan tempat karaoke bagi keluarga atau Tribuners yang ingin melakukan aktivitas bernyanyi bersama keluarga. Di dalam Waterboom juga dilengkapi kantin dengan makanan dan minuman yang cukup lengkap, Tribuners. Jadi tidak usah takut untuk Tribuners bila ingin belanja atau membeli makanan dan minuman di lokasi Waterboom Tirta Garden itu. Baik Tribuners, itulah gambaran dari suasana dari destinasi wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang Tribuners. Yang bisa jadi referensi untuk Tribuners menikmati tahun baru di tahun 2023 mendatang. Dan saat ini rekan saya Mutia akan melaporkan suasana situasi terkini di salah satu objek wisata di Lampung. Halo rekan Mutia. Ya, halo rekan Chandra. Terima kasih rekan Chandra. Saat ini saya sudah berada di Lembah Hijau, salah satu lokasi wisata yang terkenal di Kota Bandar Lampung. Ya Tribuners, saat ini Mutiara sudah berada di Lembah Hijau yang menjadi salah satu wisata favorit di Kota Bandar Lampung karena bisa menyajikan suasana alam, di mana di Lembah Hijau ini menyediakan fasilitas seperti waterboom dan juga taman satwa. Tribuners, ketika masuk ke Lembah Hijau ini cukup merogoh kocek Rp25.000 untuk menikmati fasilitas waterboom. Kalau Tribuners ingin ke taman satwa, Tribuners merogoh kocek Rp50.000, dan juga kalau all in ingin menikmati waterboomnya dan juga taman satwa, Tribuners bisa merogoh kocek Rp55.000 itu untuk di hari biasa. Tapi Tribuners, khusus untuk tanggal 31 Desember 2022 dan juga 1 Januari 2023 ada sedikit penambahan biaya Tribuners, di mana untuk menikmati waterboomnya Tribuners harus merogoh kocek sebesar
Dan juga kalau misalkan Tribuners ingin ke taman Rp55.000 dan untuk all in yaitu Rp60.000. Lokasi lembah hijau ini sangat dekat dari pusat kota karena bisa ditempuh 15 hingga 20 menit saja Tribuners. Untuk jalannya sendiri sangat strategis dan jalannya pun halus, jadi Tribuners sangat dimudahkan untuk akses bisa pergi ke lembah hijau. Nah Tribuners, lembah hijau ini berada di lokasi atau berada di daerah Jalan Raden Imba Kusuma, Tanjung Karang Barat, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Dan Tribuners kalau ingin membawa kendaraan pribadi boleh banget karena nanti akan dikenakan biaya parkir tambahan. Untuk biaya dikenakan sebesar Rp5.000 saja. Untuk kendaraan roda 2 Rp3.000 dan juga untuk bus itu Rp15.000 saja. Benar-benar terjangkau di Tribuners di lembah hijau. Nah Tribuners, di Taman Satwa nanti Tribuners bisa menyaksikan atraksi dari hewan-hewan yang bisa membuat kita, wah keren banget gitu kan. Dan ini cocok banget lembah hijau untuk Tribuners yang ingin mengajak keluarga, terutama anak-anaknya, menikmati waktu liburan sekolah mereka di lembah hijau. Karena lembah hijau ini merupakan salah satu alam yang bisa menyajikan juga edukasi-edukasi terkait satwa-satwa yang ada di Indonesia. Seperti ada harimau Sumatera, jenis burung atau juga seperti ada ular dan juga ada buaya. Benar-benar sangat menarik di lembah hijau kali ini. Jadi Tribuners yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga, orang terdekat ataupun orang terkasihnya bisa saja langsung datang yang ada di Jalan Raden Imba Kusuma, Tanjung Karang Barat, tepatnya di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tribuners bisa dilihat di lembah hijau kali ini di tanggal 30 Desember ini sudah ramai sekali pengunjung yang mengunjungi waterboom lembah hijau. Di waterboom lembah hijau ini tersedia beberapa kolam, mulai dari kolam yang memang dengan tinggi sekitar 1 meter itu biasanya untuk orang-orang remaja, dan juga ada yang hanya 1,5 meter untuk anak-anak muda atau anak-anak, dan juga ada yang untuk orang dewasa 1,5 meter Tribuners. Terus juga di lembah hijau ini waterboomnya menyediakan 3 perosotan yang ada yang panjang banget, terus juga ada yang sedang dan ada yang pendek. Jadi Tribuners di rumah tidak akan kecewa nih kalau berkunjung ke lembah hijau karena memang menyediakan berbagai fasilitas. Nah Tribuners yang tidak sempat untuk membawa makanan atau kira-kira males nih ya, ribet gitu kan bawa makanan dan minuman, di lembah hijau ini juga menyediakan food and beverage yang harganya sangat variatif, mulai dari Rp5.000 sampai Rp50.000. Karena di sini menyediakan makanan seperti mie instan, atau juga ada burger, ada ayam, dan juga makanan-makanan ringan lainnya. Jadi bisa dipastikan Tribuners kalau berlibur atau berkunjung ke lembah hijau tidak akan merasa kelaparan ataupun kehausan nih Tribuners. Ya, bisa dilihat di sini memang pengunjung sangat antusias sih. Boom yang ada di lembah hijau. Nah, Tribuners, selain waterboom dan juga taman satwa yang ada di lembah hijau, Kota Bandar Lampung juga terkenal akan salah satu lokasi wisata yang rekomendasi. Biasanya ini rekomendasi untuk keluarga ataupun anak-anak muda, yaitu Kampung Vietnam. Nah, Kampung Vietnam ini letaknya nggak jauh nih dari lembah hijau karena masih ada di Kota Bandar Lampung juga nih Tribuners, masih di Kemiling juga nih ya kalau misalkan Kampung Vietnam, dan masih sangat terjangkau juga dari pusat kota, mungkin dibutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk ke Kampung Vietnam. Tribuners kalau mau ke Kampung Vietnam bisa menggunakan kendaraan pribadi Tribuners seperti mobil ataupun juga motor karena memang aksesnya juga lumayan mudah, di mana masih dekat dari jalan utama Tribuners. Puncak Vietnam ini menyajikan pemandangan lembah dan juga pegunungan yang ada di Kota Bandar Lampung, di mana banyak sekali spot foto yang menarik untuk dicoba, dan Tribuners yang sangat ingin wisata Instagramable, Kampung Vietnam ini sangat cocok karena memang ada salah satu spot yang terkenal yaitu spot foto kereta kencana, dan juga ada spot foto kaca, jadi rumah kaca. Jadi Tribuners di rumah bisa foto-foto nih ya di Kampung Vietnam, di berbagai upload nih di sosial media Tribuners. Karena memang kalau misalkan di Kampung Vietnam sendiri itu memang menyediakan berbagai spot foto yang Instagramable.
Selain itu juga nih ya, Kampung Vietnam itu menyajikan food and beverage. Jadi Tribuners males bawa makanan atau minuman, boleh banget langsung menikmatinya di salah satu resto yang disediakan di Kampung Vietnam. Di situ banyak sekali menu-menu mulai dari makanan berat ataupun makanan ringan dan minuman berbagai rasa yang bisa dinikmati oleh Tribuners ketika berkunjung ke Kampung Vietnam. Nah, untuk harganya sendiri berapa sih kira-kira untuk ke Kampung Vietnam? Kalau untuk ke Kampung Vietnam ini tiket masuknya murah meriah, terjangkau untuk semua kalangan mulai dari anak muda hingga dewasa karena hanya Rp5.000 saja untuk satu orang, dan bukannya itu mulai operasi pada pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam, Tribuners. Ya, mungkin Tribuners itu saja lokasi wisata di Kota Bandar Lampung. 2 rekomendasi nih ya dari tim Tribun Lampung untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke Provinsi Lampung atau Kota Bandar Lampung, yaitu Lembah Hijau dan juga Kampung Vietnam. Dan saat ini kita akan terhubung ke wisata yang ada di Tanggamus bersama dengan rekan saya, Diki. Terima kasih Mutia. Saya Diki dari Tribun Tanggamus. Saat ini saya berada di Bukit Idaman, tepatnya berada di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Di sini disediakan banyak sekali pondokan-pondokan yang bisa dinikmati untuk santai bersama keluarga, salah satunya seperti pondokan yang ada di tempat saya berteduh tadi. Untuk suasana di Bukit Idaman saat ini cukup ramai karena memang sudah masuk ke dalam libur sekolah ya Tribuners, dan memang di sini untuk Bukit Idaman menyuguhkan banyak sekali pemandangan-pemandangan mulai dari Pegunungan Tanggamus. Kalau ini tidak mendung, terlihat dari sini Pegunungan Tanggamus dan juga perumahan warga. Untuk di sebelah sana, itu Tribuners dapat melihat perkebunan dari masyarakat yang biasa menjadi penghasilan di Kecamatan Gisting ini, Tribuners. Kalau untuk tempat makan dan untuk bersantai di sini cukup banyak, Tribuners, karena memang tempat ini dibuka atau dibuat untuk sebagai kunjungan wisata keluarga. Jadi para keluarga tidak perlu khawatir untuk keluarga-keluarga yang akan menikmati makan di sini karena tersedia banyak warung di sini, Tribuners. Nah, selain itu juga di sini banyak tempat untuk berfoto, Tribuners. Di sini dan di berbagai tempat lainnya untuk berfoto. Selain itu juga di sebelah sana itu memang terdapat tempat untuk berkaraoke yang bisa disewakan untuk keluarga sambil menikmati pemandangan yang cukup indah ya dari sini, Tribuners, karena memang pancara dari atas ini terlihat banyak sekali pemandangan-pemandangan seperti pohon kelapa dan perumahan warga seperti ini, Tribuners. Aduh, hujan. Untuk kondisi saat ini di Bukit Idaman turun hujan, Tribuners, dari sejak pukul 12 siang tadi di Kabupaten Tanggamus turun hujan, namun antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Bukit Idaman ini cukup ramai karena memang terlihat dari intensitas masyarakatnya yang sering berkunjung ke sini. Untuk tiket masuk sendiri di Bukit Idaman untuk kendaraan bermotor itu dipatok dengan harga 13.000 dan itu juga sudah termasuk biaya parkir. Dan untuk kendaraan roda 4 seperti mobil itu kendaraan parkirnya itu dikenakan biaya 5.000. Dan untuk Tribuners yang ingin berkunjung di sini bersama keluarga bisa menggunakan bis juga, Tribuners, karena memang untuk akses masuk ke dalam Bukit Idaman ini sudah cukup baik karena memang melewati perkampungan warga, Tribuners. Dari Kota Bandar Lampung untuk menuju ke sini diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 jam, Tribuners. Selain di Bukit Idaman, kita juga di Tanggamus memiliki tempat
wisata yang bisa dijadikan sebagai salah satu objek wisata untuk mengisi liburan tahun baru ini, yaitu air terjun Wailalaan. Di air terjun Wailalaan sendiri, dari Bukit Idaman ke air terjun Wailalaan itu memakan waktu kurang lebih 30 menit, sedangkan untuk dari Bandar Lampung ke air terjun Wailalaan itu memakan waktu sekitar 2 jam, Tribuners. Di Wailalaan banyak sekali pondok-pondokan juga yang ada di situ, dan itu merupakan air terjun yang bermuara ke Teluk Semangka. Konon air terjun ini sudah ditemukan sejak zaman Belanda. Air terjun Wailalaan berada di kaki Gunung Tanggamus. Air terjun Wailalaan merupakan air terjun bertingkat dengan jarak kurang lebih 200 meter. Jadi biasanya Tribuners di situ ada 2 tingkat. Jadi tingkat pertama itu tidak terlalu tinggi air terjunnya, namun Tribuners bisa masuk ke tingkat yang kedua, itu melewati tangga di sebelum air terjun Wailalaan itu. Memang sudah difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Tanggamus. Untuk fasilitas wisatawan di sana cukup memadai ya Tribuners, mulai dari kamar mandi, musola, serta area parkir yang luas juga tersedia. Dan banyak penjual makanan untuk mengisi perut setelah berenang. Di kawasan Wailalaan 1 banyak dijumpai batu-batu besar. Selain itu, air terjun yang mengalir di kolam besar menuju sungai kecil yang digunakan biasa untuk berenang karena tidak terlalu dalam. Banyak pengunjung yang memadati sungai kecil ini karena termasuk aman, selain airnya bersih dan juga menyegarkan. Air sungai ini nantinya akan menuju ke air terjun Wailalaan 2. Selain berenang di air terjun Wailalaan, pengunjung bisa menyusuri kawasan perkebunan durian yang berada di sekitar air terjun Wailalaan itu, Tribuners. Jaraknya tidak jauh dari pusat Kota Agung, yaitu sekitar 8 km. Untuk mencapai air terjun Wailalaan menempuh waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan roda 2 dan dari Batu Kramat ke Pekon Wailalaan. Selanjutnya masuk kurang lebih 300 meter dari sisi kiri jalan, lintas barat Sumatera, Bandar Lampung ke Kota Agung hingga pintu gerbang. Untuk tiket masuknya sendiri, di air terjun Wailalaan dikenakan harga 10.000 per orangnya, dan untuk parkir kendaraan terakhir itu 5.000 karena masuk ke liburan akhir tahun. Mungkin cukup sekian dari saya melaporkan tempat wisata yang ada di Tanggamus. Selanjutnya saya lemparkan ke rekan saya Anung yang berada di Lampung Utara. Halo rekan Anung. Oke, Halo rekan Anung. ya, Ya, rekan Anung sekarang berada di mana rekan Anung? selamat sore rekan Dikit. Saya saat ini sedang di Antir Kata, bisa dilihat di tempat wisata. Lokasi itu yang bisa dijangkau oleh kendaraan pribadi maupun karena lokasi menuju di sini gampang sekali. Jalannya juga dapat dijangkau oleh warga ataupun bis ataupun motor sendiri. Jarak untuk mencapai Bendungan Tirta Sinta ini dari Bandar Lampung sekitar 100, ataupun dari Kota Bumi mencapai 20 km dari Kota Buminya. Saat ini saya sedang berada di bendungannya. Ada beberapa pengunjung sedang menikmati wahana baby yang ini mereka sedang mengayuhnya, kemudian perahu-perahuan. Untuk tiket masuk di sini pengunjung digratiskan karena tidak ada biaya masuknya. Akan tetapi pengunjung hanya bebankan parkir untuk kendaraan untuk kendaraan mobil akan biaya parkir 15.000 dan motor sebesar 10.000. Saat ini bisa dilihat Tribuners bahwa di tempat ini masih banyak pengunjungnya,
walaupun dalam suasana terik di sekitar kita. Bisa dilihat Tribuners bahwa di tempat ini juga ada live musiknya. Pengunjung bisa melakukan nyanyi langsung. Kemudian ada sebuah tempat kolam renang, bisa kita lihat Tribuners bahwa di sana banyak pengunjung anak-anak yang sedang melakukan berenang di kolam renangnya. Bisa kita lihat Tribuners. Nah, di sini juga khusus untuk anak-anak jadi aman karena tidak ada kolam yang dalam di sini Tribuners. Untuk tempat umumnya seperti kamar mandi ataupun itu bisa ditempuh di lokasi sini Tribuners. Di warung ini juga menyediakan makanan ataupun minuman dengan enggak Mas. Bisa dilihat Tribuners di sini juga menyediakan makanan ringan hingga untuk makanan beratnya seperti mie ataupun bakso, sehingga mereka yang tidak membawa makanan dari rumah bisa memesannya di sini dengan harga yang terjangkau juga Tribuners. Di situ juga ada tersedia lesehan sehingga mereka juga bisa menikmati di makanan langsung di tempatnya. Bisa kita lihat ada gazebo yang bisa dipakai oleh pengunjung, dan pengunjung yang menggunakan sepeda motor bisa langsung menuju dekat lokasi. Bisa dilihat kan berapa pengunjung bisa langsung dekat lokasi dengan bendungannya, sekitar 5 meter Tribuners. Untuk menyewa bebek-bebekan atau perahu ini Tribuners bisa dilihat juga bahwa untuk menyewa perahu sebesar 10.000 per orang, kemudian bebek-bebekan sebesar 20.000 per unit. Oke, untuk lokasi yang kedua sebagai alternatif tempat wisata ataupun tempat yang pernah ramai di Lampung Utara yaitu Tugu Payan Mas. Tugu Payan Mas ini sangat mudah dijangkau oleh pengunjung karena letaknya sangat strategis, di mana pengunjung dapat langsung menikmati Tugu Payan Mas ini ketika turun langsung dari angkutan penumpang biasa ataupun yang kita lihat kendaraan bermotor, karena suasana malam di itu Tugu Payan Mas menuju Kota Bumi. ke Liwa ataupun Waikanan ataupun pesisir barat yang melintas dari Terlihat jalan lintas tengah Sumatera. ramai. Mereka biasanya lewat Tugu Payan. Berbagai mereka usaha bisa menikmati Tugu Payan mikro ini di kecil suasana malam di dengan area lampu yang Tugu lumayan Payan Mas cukup Kota terang. Bumi ini Kemudian berjalan suasana normal, malam juga biasanya banyak para dikunjungi oleh warga pedagang masyarakat sekitar. UMKM yang menjajakan arus makanannya. Kan kendaraan tetapi sendiri untuk terlihat ramai lancar. dihimbau juga bagi Seperti yang kita masyarakat lihat saat yang ini, ingin berkunjung ke Tugu Payan Mas lalu ini lalang kendaraan terlihat dihimbau untuk ramai berhati-hati lancar. karena letaknya memang dia tepat di jalan lintas tengah Sumatera Pagundan. Kita saksikan Tribuners, Karena itu mungkin untuk kesadaran masyarakat prokes juga tetap pada waspada malam hari ketika ini cukup kurang lantaran beberapa pengendara terlihat di tidak lingkup menggunakan situ masker. juga banyak juga lokasi-lokasi yang Untuk bisa itu juga dikunjungi para tempat wisata seperti Lembah Bambu Kuning yang jaraknya pada sekitar kumpulan 2 km dari warga Tugu di Payan Mas itu juga. Akan tetapi sekitar Tugu Payan Mas Kota Bumi. kemudian kita ke kabupaten tetangga Tribuners, yakni Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan ini terkenal dengan 1.000 di mana salah satunya yaitu Curug Gangsa. Curug Gangsa ini terletak di Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan.
Di sana bisa kita temui bahwa untuk menuju Curug Gangsa ini para pengunjung harus menuruni beberapa anak tangga, kemudian mendapati air terjun yang cukup bisa dinikmati oleh warga. Namun demikian ada juga tempat swafoto di sana yang berupa sungai kecil sehingga mereka bisa menikmati arus ataupun air kecil yang selain dari air terjun tersebut. Mereka juga bisa menikmati di air terjun Putri Malu. Air terjun Putri Malu ini juga sama kayak Curug terletak di Kampung Suku Batu, Kecamatan. Air terjun Putri Malu ini memiliki panorama yang benar-benar indah yang bisa dinikmati oleh pengunjung yang akan berkunjung di Curug Putri Malu ini. Sama halnya dengan Curug Gangga, ia menampilkan untuk pesona air terjun Putri Malu ini. Lokasi air terjun Putri Malu memang sangat alami karena memang langsung mengalirkan air hujan yang langsung turun ke bawah dengan tidak ada penampungan di bawahnya, sehingga mereka menikmati benar-benar air yang alami dari air hujan tersebut. Ini juga tidak terlalu di Kota Bumi, pemirsa ataupun Tribuners, bahwa bisa dijangkau dari Kota Bumi ini sekitar 2,5 jam menggunakan bermotor ataupun 3 jam menggunakan mobil. Untuk menuju air terjun Putri Malu ini juga cukup mudah, tapi saat ini lebih baik disarankan kepada pengunjung ataupun penikmat wisata bahwa untuk pengunjung ini bisa menggunakan motor saja lebih baik, karena mengingat kondisi jalan menuju sana cukup bagus, dalam artian tidak terlalu jelek. Kemudian juga di air terjun Putri Malu ini juga 3 km dari Kampung Cukuh Batu, Tribuners. Dan di dekat air Putri terjun Putri Malu ini terletak ada sumber air panas. Demikian rekan Tribuners yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan untuk tempat-tempat wisata yang bisa dinikmati oleh penikmat wisata ataupun pengunjung untuk menghabiskan libur akhir tahun ataupun akhir tahun baru besok. Begitu. Halo. Melaporkan dari Lampung Selatan, apa saja tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh pengunjung wisata di sana. Halo, oke. Tribuners, saat ini kita sedang berada di pantai Grand LT Krakatau. Ini merupakan sebuah destinasi wisata ya, dan resort di tepi pantai. Untuk lokasi nih, untuk Tribuners ya, nih terlihat nih, terletak di Jalan Trans Sumatera, kilometer 4 Merak, Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. Grand LT Krakatau memiliki hotel bertaraf bintang 4 ya, dengan segudang fasilitas mewah yang tidak kalah mumpuni dengan hotel bintang 5. Akses menuju Grand LT Krakatau sangat mudah dari Pelabuhan Bakauheni, bisa dicapai dengan hanya berkendara kurang lebih 30 menit ya Tribuners ya. Sedangkan dari Bandara Raden Intan 2 bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Lalu tamu-tamu juga pasti akan dimanjakan ya Tribuners ya, dengan pemandangan pantai yang indah dan pasir yang putih. Grand LT sendiri memiliki kurang lebih 40 kamar hotel, 36 villa, dan 6 kaldera yang berkapasitas 4 orang dan 8 orang dalam satu kamar dengan tempat tidur tingkat ya. Tipe-tipe kamar juga menyesuaikan dengan kebutuhan pengunjung nih. Untuk Grand LT Krakatau sendiri ya memiliki fasilitas bermain ya, seperti sepeda manual, sepeda listrik, go-kart, banana boat, kano, dan perahu untuk
berkeliling Tribuners. Oke, nih Tribuners ya. Di sini juga menyediakan camping area ya di pantai M Beach yang masih merupakan salah satu kawasan Kalianda Nirwana Resort. Lalu untuk harga tiket masuk sendiri nih kurang lebih 60.000 per orang ya, dengan harga kamar mulai dari 980.000. Harga tiket masuk M Beach ini 25.000 per orang di weekend dan 35.000 maaf 25.000 itu di tidak weekend dan 35.000 itu di weekend. Lalu fasilitas sendiri ya untuk di room itu ada TV, lalu telepon, AC, minibar, TKV, mineral water, bath shower, dan 24 jam room service ya. Nah, dalam jangka terdekat juga dikabarkan bakal mengadakan kegiatan ya, event di akhir tahun dan di awal tahun nantinya. Nah, number of room sendiri di Krakatau ada 2, lalu ada 14 harian villa, 20 hotel beach, 20 hotel pool, saya 2. Nih, Tribuners, kita bakal coba keliling. Ini kurang lebih suasana terkini ya, di LT di Grand LT ya, Tribuners ya, di Lampung Selatan. Nah, di lokasi ini sendiri ya, kita lihat ada beberapa pengunjung yang sedang asik bermain di pantai ya. Rata-rata ada anak-anak ya, banyak wahana-wahana hiburan dan ini penginapannya ya, hotel yang langsung berdepanan dengan pantai ya, pantai di depannya dengan beberapa fasilitas yang tadi sudah dijelaskan ya. Selain itu Grand LT sendiri menyediakan ya tenda, karena memang untuk tahun ini terkhusus di akhir tahun ini sudah penuh ya, full ya seminggu yang lalu, tapi masih menyediakan tenda-tenda untuk bersantai ya di bagian belakang penginapan hotel ini nih Tribuners. Oke, Tribuners. Lalu tempat lain ya yang menjadi rekomendasi ketika wisata, khususnya di Lampung Selatan nih Tribuners, ada Pantai Keduarna. Lalu Pantai Keduarna ini adalah salah satu wisata andalan di Kabupaten Lampung Selatan ya Tribuners ya. Banyak pantai indah di Lampung Selatan yang menarik untuk dikunjungi dan salah satunya di Pantai Keduarna. Tempat wisata ini sangat eksotis ya, berlokasi di Jalan Sinar Laut, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pantai Keduarna memiliki suasana yang sangat natural dan eksotis dengan pasir pantainya yang terbentang luas. Kenapa demikian ya? Karena bangunan fasilitas di pantai ini rata-rata terbuat dari kayu, bambu, serta beberapa gazebo yang memiliki atap dari tumpukan jerami. Pantai kelas, musola, ya kantin, hingga ini ya, kafe untuk bersantai ngopi. Ada pula wahana ATV dan area camping ground yang akan semakin menghidupkan suasana seru di lokasi ini. Lalu wisatawan atau pengunjung juga bisa mengendarai ATV ya, mau baik itu sendiri ataupun berboncengan untuk menjelajahi bibir-bibir pantai di area-area sekitar. Menaranya juga setinggi kurang lebih 10 meter di Pantai Keduarna bisa dinaiki ya. Saat naik ke atas, dinaik ke atas di menara ya, pengunjung dibuat takjub bisa melihat seluruh area Pantai Kedu. Bahkan terlihat pula area di luar batas pantai tersebut. Tepat di ujung laut terdapat penampakan gugusan pulau ya, Pulau Krakatau. Terus
bisa dilihat juga Gunung Raja Basa terlihat seperti lukisan berukuran besar lah, sangat indah panoramanya. Lalu untuk tiket masuknya hanya 10.000 per orang dan parkir mobil itu 10.000. Begitu Tribuners. Nah, untuk selain dari Pantai Keduarna, kita beralih ke Lampung Timur nih Tribuners. Nah, untuk di Lampung Timur sendiri ada beberapa tempat wisata ya. Salah satunya Taman Purbakala Pugung Raharjo ya. Dan bisa dikatakan ini taman edukasi karena di sini kita bisa belajar tentang sejarah ya, menyimpan situs peninggalan sejarah yang sangat berharga. Taman Purbakala juga terletak di Pugung Raharjo, Kampung Udik. Situs sejarah ini merupakan peninggalan berharga dari 3 zaman ya, mulai dari zaman prasejarah, era megalitikum, bahkan hingga sampai Islam masuk di Nusantara nih. Taman Nasional Purbakala memiliki luas kurang lebih 25 hektar, menjadi tempat edukasi penting guna mengenali sejarah Nusantara ya Tribuners ya. Lalu pertama peninggalan zaman prasejarah ini ditemukannya banyak punden-punden ya. Lalu zaman Hindu-Buddha dan banyak prasasti Dalung merupakan peninggalan dari Kerajaan Banten. Dalam naskah prasasti Dalung tertera tahun 1681 kurang lebih. Situs sejarah Pugung Raharjo ini buka di tiap hari ya, sejak jam 8 pagi hingga 16.00 atau jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat, dia ada lebih waktu kurang lebih 30 menit untuk tutup, berarti 16.30 atau setengah 5. Untuk pengunjung bahkan tidak dipungut biaya ya kalau untuk di sini ya. Hanya saja dikenakan tarif untuk parkir ya. Kalau untuk kendaraan bermotor itu 5.000 per kendaraan dan 10.000 untuk mobil. Kemudian juga ada benteng tanah sumur, peninggalan sejarah, dan batu mayat. Tapi pengunjung tidak diperkenankan ya untuk menyentuh peninggalan yang ada. Ini untuk keamanan. Lalu tempat lain Tribuners, ada lagi yakni salah satunya tempat unggulan di Kabupaten Lampung Timur yaitu Pantai Karangmas yang merupakan objek wisata bahari di Lampung Timur. Letaknya yang strategis serta mudah diakses menjadikan Karangmas populer ya di kalangan wisatawan. Tak hanya menawarkan eksotisme, view khas pesisir, wisata Pantai Karangmas menyuguhkan beragam spot menarik. Pengunjung bahkan dapat menjajal serangkaian wahana-wahana seru yang merupakan tempat-tempat destinasi terpopuler di Lampung. Selain pemandangan yang cantik ya, daya tarik pantai ini terletak pada kawasan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai. Untuk tiket masuknya kurang lebih 10.000 saja ya Tribuners ya. Lalu kalau untuk pengunjung ingin menyewa gazebo itu kurang lebih 50.000 sekali sewa. Untuk harga tiket sendiri itu kurang lebih 35.000 per kendaraan mobil ya. Nah, kalau untuk letaknya itu strategis ya, bisa dicari di Maps itu ada. Lalu kurang lebih kalau untuk dari ibu kota kurang lebih 2 sampai 2,5 jam jarak tempuhnya ya Tribuners ya. Lalu untuk Pantai Karangmas ini tidak terbatas untuk waktu ya, dia kurang lebih 24 jam terbukanya. Nah oke, Tribuners, saat ini kita sedang akan mencoba mewawancarai salah satu deputi bagian operasional di Grand LT ya, Mbak Rara. Nah kita akan tanya-tanya nih, dikabarkan di akhir tahun dan awal tahun ini akan ada kegiatan nih, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Rara. Selamat siang Mbak Rara. Halo, selamat siang. Oke Mbak, ini terkait akhir tahun atau awal tahun ya, Ya. Ada giat apa nih atau ada acara apa nih di Grand LT? Oke, jadi untuk di akhir tahun ini kita punya acara Pesta Kembang Api merayakan pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Itu kita punya acara yang namanya Hawaiian Aloha Kai. Nah, Aloha Kai itu apa? Itu Halo from the Sea gitu. Jadi kita punya acara di sini yang menghadirkan 2 band asal Lampung dan juga ada pesta kembang api, ada DJ perform juga. DJ-nya itu DJ Nabila Hillary yang mungkin sudah tidak asing lagi di para warga di Lampung ya khususnya. Ya. Nah, selain itu kita juga punya acara gala dinner di sini di jam 7 malam dan
dilanjutkan dengan live musik juga DJ perform. Oke. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, Jadi kalau untuk temanya penginapannya di semuanya. sini ada berapa hotel, Mbak? Penginapan. Kalau untuk penginapan kita punya 82 kamar di sini, terdiri dari 40 hotel, ada 36 villa dan 6 kaldera. Tapi berhubung cukup banyak peminatnya yang mau merayakan tahun baru di sini, kita juga ada penambahan tenda. Tenda tuh, Mbak, ya? Iya, gitu. Ada glamping juga karena masih banyak banget yang mau nginep sini tapi udah nggak kebagian gitu, Mas. Nah, kamar. kita ajak nih, Mbak, untuk kawan-kawan yang khususnya di Lampung kalau mau akhir tahun di sini ada giat nih. Gitu. Oke, ini ajakan ya. Boleh. Halo teman-teman Lampung, jangan lupa rayakan pesta pergantian tahun kamu di Grand LT Krakatoa. Kita punya live musik, ada DJ perform juga, ada dinner. Kalau teman-teman datang ke sini cukup bayar 100.000 untuk teman-teman yang memiliki KTP Lampung Selatan dan juga 150.000 untuk teman-teman yang datang lebih dari 10 orang. Untuk dinernya hanya Rp350.000, kalian sudah bisa makan all you can eat buffet dinner dan juga seafood di sini. Jadi rayakan pergantian tahun kamu di Grand LT Krakatoa, dijamin seru. Oke, Tribuners, sekian laporan kita di Grand LT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar ya dari reporter Lampung Tengah. Apa aja nih wisata-wisata yang ada di Lampung Tengah? Silakan. Oke, di sana ada wisata apa aja nih yang kira-kira rekomendasi untuk kawan-kawan Lampung ya khususnya mau berwisata nih ke Lampung Tengah? Ada apa aja nih, Jat? Halo rekan Jogi, saat ini sekarang saya sedang berada di Danau Tirtagangga, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup recommended untuk teman-teman yang ada di sekitar Lampung Tengah ataupun yang ada di luar Lampung jika ingin mengunjungi lokasi wisata danau. Danau Tirtagangga ini terletak di Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan luas 178 hektar, Danau Tirtagangga menghadirkan nuansa alami, yaitu danau. Bagi pengunjung yang ingin menghabiskan akhir tahunnya di sini, bisa menikmati pemandangan danau, dan kemudian ada di belakang saya patung Bima, dan juga bisa melakukan wisata religi karena di Danau Tirtagangga ini di tengahnya ada pura. Selain itu, teman-teman juga selain swafoto bisa juga mancing di danau ini karena dibebaskan para pengunjung untuk melakukan aktivitas mancing di sekitar danau atau di spot manapun yang menurut teman-teman oke. Kemudian pengunjung juga dihadirkan pemandangan ekosistem danau bagi teman-teman di perkotaan yang belum pernah melihat danau. Bagi teman-teman yang belum pernah melihat danau, jadi di danau ini terdapat banyak ekosistem seperti eceng gondok, seperti ikan, dan di tengah juga ada keramba jaring apung. Itu digunakan masyarakat untuk budidaya ikan. Selain digunakan untuk tempat wisata, bisa juga dimanfaatkan untuk sebagai pekerjaan. Nah, di belakang saya ada pura, biasanya digunakan masyarakat Seputi Banyak yang beragama Hindu, karena mayoritas di sini 90% agama Hindu, melakukan kegiatan keagamaan di Danau Tirtagangga. Nah, kemudian untuk acara tahun baru nanti di Danau Tirtagangga akan menyelenggarakan kegiatan galungan. Mungkin di tahun baru nanti sekitar tanggal 4 atau 5 diinfokan oleh Ketua Darwis Kecamatan Seputi Banyak akan ada sekitar 1.500 orang yang hadir untuk merayakan galungan di sini di Danau Tirtagangga. Jadi danau ini sepenuhnya nanti akan berwarna putih karena pakaian upacara agamanya berwarna putih. Kemudian juga akan ada event musik, itu juga di tahun baru, kemungkinan akan diadakan tanggal 2.
Seperti ini puranya. Untuk pengunjung hanya bisa di pagar, yang bisa masuk ke dalam hanya orang yang akan beribadah. Namun demikian kita tetap bisa melihat prosesi kegiatan umat Hindu beribadah, kemudian apa aja yang ada di pura, bisa juga take foto di situ. Dan di belakang saya ada yang lagi mancing, bisa kita lihat ada anak-anak juga. Nah, misi Bang. Dari mana Bang? Dari Rumbia. Dari Rumbia. Jadi jarak Rumbia ke sini sekitar berapa lama Bang? Paling 4 jam. Sekitar 1/4 jam. Dengan Mas siapa? Eko. Mas Eko. Mas Eko datang ke Danau ke Tirta Gangga untuk wisata mancing. Ikan apa aja yang ada di sini Bang? Wah, banyak Mas. Mas ada, ikan nila ada. Itu Masnya dapat ikan lele besar. Mas ada, ikan nila ada. Nah, umpannya apa Bang? Umpannya sentrat sama cacing. Umpan andalan sentrat ya? Ya. Oke. Oke, itu adalah salah satu opsi atau hal yang kalian bisa lakukan di sini di Danau Tirta Gangga. Nah, selain di Danau Tirta Gangga, di Lampung Tengah juga ada tempat wisata yang cukup menarik, yaitu wisata Curug Lestari. Wisata Curug Lestari adalah salah satu tempat wisata yang bisa saya rekomendasikan, karena curug ini berada di kawasan yang cukup alami, yaitu di Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Curug ini memiliki ketinggian air terjun sekitar 30 meter. Jadi teman-teman kalau datang ke sana nggak bakal kecewa. Jadi dengan air terjun yang setinggi itu, kalian mau mandi pun langsung di bawah air terjunnya pun akan terasa. Kemudian udara di sana cukup segar, karena di sekeliling curug sepenuhnya alami atau seperti hutan. Untuk aksesnya sendiri bagi teman-teman yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Pringsewu ataupun yang ada di Gunung Sugi sekitar Lampung Nah, dapat menjangkau lokasi Curug Lestari sekitar 2 jam perjalanan. Namun untuk kendaraan roda 4 itu melanjutkan perjalanannya menggunakan ojek di Pok Darwis, nanti parkir, kemudian setelah dari Pok Darwis akan menempuh perjalanan selanjutnya naik ojek sekitar 3 km. Setelah itu teman-teman akan menyusuri sungai untuk ke titik tempat curugnya berada, yaitu menyusuri pinggiran sungai, dipenuhi batu-batu, dan kemudian akan sampai di air terjun Curug Lestari. Nah, untuk tarifnya sendiri teman-teman bisa berlibur di sana hanya dengan membayar Rp10.000, itu uang masuk dan parkir sudah termasuk. Oke, seperti itulah salah satu gambaran tempat wisata yang ada di Lampung Tengah. Jadi nggak kalah dengan tempat-tempat wisata di kabupaten-kabupaten lain. Lampung Tengah pun juga ada tempat wisatanya. Selain di Lampung Tengah, rekan saya juga akan menjelaskan tempat wisata yang ada di Pringsewu. Iya, udah dari awal Rekan saya yang ada di Pringsewu adalah Riana Mita. Halo Riana Mita. Riana Mita. Halo, selamat sore. Halo Riana. Lagi di mana nih sekarang? Lagi ada di wisata Prinsto, salah satu wisata yang rekomen banget di Pringsewu. Oke, bisa tolong dijelaskan dong ke teman-teman Tribuners kita. Baik. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya reporter Tribun dari Kabupaten Pringsewu sedang berada di salah satu wisata rekomendasi untuk menghabiskan libur tahun baru yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Tepatnya yaitu Prinsto, merupakan wisata kuda pertama di Lampung. Dan ini bisa dilihat. Gimana nge-flipnya nih? White.
Nah ini untuk berkuda, ini dikenakan tarif, untuk mengelilingi satu lapangan ini dikenakan tarif 350.000 per satu kali putaran. Ini Tribuners, nah seperti kakak ini bisa satu kali putaran ini. Nah, ini dikenakan tarif 350.000 untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak itu 250.000 dan ini free juga foto, difotoin sama abang pengendara kudanya. Dan selain menaiki kuda, setiap sore hari juga ada latihan atau sekolah kuda, yaitu 45 menit, harganya juga sama, 450.000. Maksud saya 350.000 dan untuk anak-anak 250.000 itu selama 45 menit. Dan saya ralat untuk mengitari satu lapangan ini hanya butuh 30.000 dan anak-anak 20.000. Yang 350.000 dan 250.000 itu untuk kegiatan sekolah kuda yang dilakukan setiap sore pukul 4 sampai dengan 6 sore setelah pengunjung selesai atau pengunjung sepi. Ini dilakukan untuk sekolah berkuda. Siapapun boleh di sini. Nah, di sini juga terdapat 34 kuda dari berbagai negara, mulai dari Belanda, kemudian Malaysia, Australia, ada juga yang dari Indonesia. Malaysia, kalau Indonesia banyaknya dari Indonesia bagian timur. Dan ini masuknya free ya Tribuners. Nah, nantinya tapi akan dikenakan tarif 10.000 kalau semua ini udah jadi. Karena ini bisa dilihat kan bangunannya sedang dilakukan perbaikan. Nah, ini akan dilakukan untuk tribun untuk penonton melihat pacuan kuda. Karena nantinya ini akan ada pacuan kuda kalau bangunannya ini sudah jadi. Nah, ini bisa dilihat lagi kakak-kakaknya lagi naik kuda. Nah, dan selain kuda, di sini juga ada taman-taman. Terus ada juga kelinci, kemudian ada juga domba dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat kudanya yang dari Indonesia. Ini kita emang nggak bisa deket-deket ya, say. Sabar ya, say. Gue nggak boleh ngomong ya. Nah, ini kakak-kakaknya lagi foto. Jauh saya tapi. Nah, jadi Tribuners ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga jam 6 sore setiap hari. Weekend juga tidak dikenakan tarif, hanya dikenakan tarif parkir 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk pengendara mobil. Nah, di sini nih sebenarnya luas ya. Ini hanya halaman depannya aja. Kalau untuk halaman kita muterin untuk satu live ini sebenarnya nggak cukup karena di bagian sana itu banyak kafe, kemudian ada juga lapangan tenis, ada juga domba dan lain-lainnya, banyak banget. Nah, ini suasananya kalau enaknya lagi sore. Kalau lagi siang-siang emang panas. Oke. Nah, ini salah satu rekomendasi yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu Prinsto. Selain Prinsto, di Kabupaten Pringsewu juga ada wisata namanya Lembah Akasia Tribuners. Lembah Akasia. Nah, Lembah Akasia ini merupakan salah satu destinasi wisata yang baru juga buka di Pringsewu Lampung, maksud saya. Biaya yang dikenakan itu hanya 5 sampai 10.000, 5.000 untuk anak-anak dan 10.000 untuk orang dewasa. Nah, kenapa di sini disebutnya Lembah Akasia? Karena tempat ini dikelilingi oleh pohon-pohon akasia yang rindang dan di seberang sungainya itu jadi ada Lembah Akasia, turun ada sungai, seberangnya sana sawah-sawah. Tapi sekarang lagi musim tanam, jadi sawahnya belum hijau, belum banyak padinya. Nanti mungkin sekitar awal-awal tahun Februari Maret itu baru
sawahnya kembali lagi hijau dan juga bagus. Nah, kalau untuk dari pusat kota Pringsewu, maksudnya Kabupaten Pringsewu itu sekitar 15 menit sampai 20 menit menggunakan sepeda motor. Kalau bawa mobil sekitar 30 menitan lah, karena jalannya agak susah untuk masuknya. Cuman kalau udah sampai tempatnya, nggak akan nyesel sih, karena bisa ngeliat juga petani-petani lagi manen, lagi nanam, atau lagi bajak sawah, kemudian juga sungainya itu benar-benar jernih gitu. Selain itu, di sini juga disediakan makanan, minuman, start from 5.000 sampai 15.000. Di sini ada juga kolam ikan, seperti yang ada di layar. Di kolam ikan ini, selain bisa dipancing, juga bisa dimasukin gitu loh, pakai perahu. Jadi keliling-keliling perahu cuma 5-10.000, bisa keliling-keliling danau itu, danau kecil, danau buatan. Terus setelah itu, ada juga nantinya akan dibuat flying fox. Jadi dari atas Tribuners langsung turun ke bawah. Itu rencana ke depannya akan dibuat flying fox. Biasanya Lembah Akasia ini sore hari baru ramai didatangi pengunjung. Biasanya anak-anak muda yang datang, baik yang pacaran, yang bawa teman, bahkan ada keluarga. Tapi kalau keluarga itu seringnya weekend. Di weekend lebih rame. Dan ini bukanya sampai malam, jam 10 atau jam 11 malam. Jadi memang jadi spot favorit anak-anak muda di Pringsewu untuk menghabiskan waktu. Apalagi kalau malam minggu, rame banget di situ, penuh. Bahkan sampai waiting list juga pernah. Waktu itu saya ke sana masih pembukaan percobaan itu udah ramai banget gitu. Dan sekarang udah resmi dibuka. Dan terakhir saya ke sana ya memang ramai pengunjung. Motor dikenakan tarif 3.000, kalau mobil itu 5.000, tapi rekomendasinya lebih baik naik motor ya, karena kalau naik mobil jalannya tuh kecil, terus curam. Jadi lebih baik naik motor, cuman 3.000 aja kalau parkir motor. Nah itu bisa dilihat di layar Tribuners. Ini adalah Lembah Akasia, jadi pemandangannya langsung itu adalah hamparan sawah hijau. Kebanyakan wisata di sini memang menawarkan hijaunya suasana pedesaan Tribuners. Seperti di Lembah Akasia, pelataran desa, kemudian juga ada yang tempat jati itu gitu. Memang kebanyakan kalau di Pringsewu seperti itu. Oke Tribuners, itu adalah 2 rekomendasi tempat wisata yang bisa Tribuners datangi untuk melakukan liburan akhir tahun bersama keluarga. Jadi kalau Tribuners mau main ke Pringsewu, itu langsung aja ke Pringsewu atau ke Lembah Akasia bisa. Nah, Tribuners, kita akan beralih ke kabupaten di sebelah Pringsewu, Kabupaten Pesawaran. Halo, selamat sore rekan Oki. Sore. Halo, selamat sore rekan Briana. Oke, Ki, lagi di mana, Ki? Saat ini saya Oke. Karena sinyalnya masih kurang baik, jadi Tribuners, itu rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang mau berlibur di Pringsewu Lampung. Nih ada kakaknya, kita bisa lihat ya. Flip. Nih banyak pengunjung tuh, rame. Makin sore makin seru nih, lihat nih. Yang foto-foto. Nah. Tuh. Ini memang asiknya ke sini nih sore hari sih. Ada delman juga. Kalau naik delman di sini 5.000 aja satu kelilingin satu tempat ini. Oke, kita coba berhubung lagi ke rekan kita Oki. Selamat sore Ki. Oh iya, juga. Ki, halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Rambina. Lagi di mana, Ki? Saat ini saya berada di Mutun, di Kabupaten Pesawaran.
Oke, langsung Ki, kasih rekomendasi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Pesawaran, Ki. Oke, teman-teman Tribuners, kali ini saya berada di lokasi pantai, yaitu pantai Iya, wisata Bang. yang terletak di Kabupaten Pesawaran, dan juga bisa kita lihat bahwa di belakangan saya merupakan wisatawan yang ini sedang memadati pantai wisata di Mutun ini, Tribuners. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan di pantai Mutun ini, Tribuners, yaitu pantai Mutun ini terletak di Kabupaten Pesawaran, di Kecamatan Padang Cermin, dan tempatnya juga merupakan tempat area pantai yang juga menjadi rekomendasi yang tepat bagi para Tribuners untuk berlibur di Kabupaten Pesawaran. Aksesnya mudah, ditempuh dari Bandar Lampung dengan sejauh 30 juga. Akses yang dilalui merupakan jalan berasal dan dilalui oleh kendaraan roda, baik roda 4 maupun roda banyak, Tribuners. Hanya itu saja. Untuk masuk ke dalam area Pantai Mutun ini, teman-teman Tribuners bisa dikenal menjanjikan tempat wisata yang untuk pantai, tempat berenang, dan juga tempat untuk melihat suasana pulau yang ada di sini. Saya akan memberikan view Pantai Mutun yang ada di Kabupaten Pesawaran, Tribuners, dan kita akan berkeliling untuk melihat pemandangan apa saja yang ada di tempat ini. Dan kita lihat bahwa di sini disediakan menara pemantau bagi penjaga pantai untuk memantau para wisatawan yang berada dan sedang berenang di Pantai Mutun ini. Karena memang dalam beberapa hari terakhir, pantau ini memang menara pemantau ini disediakan baik dari petugas internal maupun kepolisian untuk memantau para wisatawan yang diprediksi akan dipadat pada akhir tahun ini, Tribuners. Dan juga dengan adanya ini, para pengunjung pun juga diprediksi akan mencapai puncaknya pada tanggal 1 Januari dan 2 Januari. Fasilitas apa saja yang ada di pantai ini sehingga masyarakat atau wisatawan yang unik dan juga tempat yang seru untuk para Tribuners datang di Pesawaran. Tempat ini merupakan tempat berada di pegunungan, yaitu di Kecamatan Kedondong di Kabupaten Pesawaran. Salah satu tempat yang ada di sini merupakan air terjun Anglo. Air terjun Anglo ini berada di Desa Kaliawi, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang jarak tempuhnya bisa dilalui dari Gedong Tatan Pesawaran maupun dari arah Bandar Lampung. Bisa kita lihat bahwa pemandangannya di air terjun Anglo ini sangat indah, terutama dengan gemik airnya yang juga menjadi pesona yang diinginkan oleh para wisatawan. Tak hanya pesona yang indah itu, wisatawan juga bisa berenang di talut yang sudah disediakan oleh pengelola, sehingga pengunjung juga harus hati-hati jika berjalan di area pantai, area air terjun Anglo tersebut, dikarenakan batunya cukup licin dan berlumut, sehingga bagi teman-teman Tribuners yang ingin berlibur di pantai tersebut harus menjaga keselamatannya juga, dan hingga dapat berlibur dengan sehat dan selamat. Di situ di air terjun itu ada beberapa pondok-pondok yang dimanfaatkan teman-teman untuk beristirahat, dan juga ini teman-teman juga bisa melihat
air terjun, air dan Oke, saya lanjutkan. Tanya itu saja. Tempat tersebut memang menjadi tujuan wisata dari berbagai tempat. Salah satunya berada di yang tempatnya strategis, berada di pusat Gedong Tataan, berjarak 20 km saja. Rekan Humam. Siap, rekan oke. Bagaimana kondisi saat ini rekan Umam di Metro? Untuk di Metro sendiri saat ini lokasinya sudah mulai ramai. Di tepatnya saya saat ini sedang berada di Taman Merdeka Metro yang pada siang hari ini atau sore hari ini sudah mulai ramai itu. Jadi saya saat ini akan melaporkan tentang laporan saya hari ini di Kota Metro Lampung. Lokasinya ada di Taman Merdeka Kota Metro, tepatnya di tengah Kota Metro atau di Kecamatan Metro Pusat, tepatnya di Jalan Abdul Haris Nasution di sebelah dari Masjid Agung Taqwa Kota Metro Tribuners. Dan saat ini saya akan berkesempatan untuk mereview sedikit apa saja yang ada di Kota Metro ini. Satu wisatanya itu Taman Merdeka dan juga fasilitas apa saja yang disediakan di sini. Jadi Taman Merdeka Kota Metro ini seperti ini. Suasana dan juga tempat wisatanya bagi Tribuners yang ingin datang ke sini ataupun ingin sekedar bersantai menghabiskan waktu malam tahun barunya, bisa langsung ke Taman Merdeka Kota Metro, tepatnya di Kecamatan Metro Pusat di Jalan Abdul Haris Nasution, atau lebih tepatnya berada di sisi samping dari Masjid Agung Taqwa Kota Metro Tribuners. Bagi Tribuners yang ingin datang ke lokasi Taman Merdeka Kota Metro ini tidak perlu khawatir karena tersedia tempat parkir yang luas dan juga disediakan beberapa fasilitas Tribuners seperti ada tempat duduk dan juga WC umum Tribuners. Untuk biaya fasilitas parkir untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan motor itu seharga Rp2.000 dan untuk kendaraan roda 4 atau mobil itu seharga Rp5.000 Tribuners untuk satu kali parkir di wilayah dari Taman Merdeka Kota Metro ini. Dan di depan saya saat ini merupakan titik pusat dari Taman Merdeka Kota Metro ini. Ada tugu yang tempat favorit dari masyarakat untuk melakukan swafoto atau sekedar bersantai di sekitaran atau di lingkaran dari tugu ini, Tribuners. Nah, bagi Tribuners yang ingin bersantai bersama keluarga juga bisa langsung duduk di area taman karena tidak dilarang untuk menginjak area rumput, akan tetapi Tribuners harus menyiapkan terlebih dahulu seperti alas seperti karpet ataupun koran untuk tempat duduk di wilayah rumput, Tribuners. Untuk saat ini, di sore hari ini tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 4, masih terpantau belum terlalu ramai masyarakat yang mengunjungi dari Taman Merdeka Kota Metro ini. Dan Taman Merdeka Kota Metro ini juga terbuka untuk umum sehingga Tribuners yang ingin berkunjung bisa langsung masuk ke area Taman Merdeka tanpa mengeluarkan biaya tiket masuk dan hanya dikeluarkan untuk biaya parkir kendaraan dan juga biaya Rp2.000 untuk mengakses dari WC umum itu, Tribuners. Oke, selain itu saya juga akan merekomendasikan salah satu tempat wisata yang ada di Kota Metro, yaitu tempat wisata Dewi Amor, Tribuners. Tempat wisata Dewi Amor ini sendiri terletak di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Dan yang menariknya dari wisata Dewi Amor ini, semua masyarakat boleh mengakses dari tempat wisata Dewi Amor ini, Tribuners. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, bahwa wisata Dewi Amor ini merupakan hasil kerja dari Karang Taruna Kelurahan Yosomulyo, dan juga bagi masyarakat yang ingin berkunjung hanya perlu membayar uang parkir saja, Tribuners. Dan selain itu, bagi Tribuners yang ingin menghabiskan waktu malam tahun barunya di wisata Dewi Amor Kota Metro Lampung ini hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp2.000 untuk biaya parkir motor dan Rp5.000 untuk biaya parkir mobil. Untuk fasilitasnya sendiri bermacam-macam yang ada di wisata Dewi Amor ini, seperti
ada kafe, dan juga ada jembatan tempat untuk bersuah foto yang sangat instagramable Tribuners. Nah, selain itu, di tempat ini juga disediakan kudapan ataupun makanan Tribuners, seperti ada kopi dan juga ada makanan ringan seperti mie goreng dan kue tiaw. Untuk harganya sendiri bervariasi, mulai dari 5.000 per menunya, dan juga untuk yang termahalnya di menu makanan, dimulai dari harga 15.000 untuk per menunya, dan yang paling mahal ada 20.000 per menunya Tribuners. Dan yang menariknya di Wisata Dewi Amor ini buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam. Dan biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat dari Kota Metro itu sendiri ketika malam, dikarenakan di tempat itu lebih terang dengan banyaknya lampu-lampu yang disediakan oleh penjaga dari Wisata Dewi Amor ini. Seperti yang kita lihat di dalam video itu, ada beberapa tenda-tenda dan juga tempat duduk yang disediakan oleh pihak pengelola dari Wisata Dewi Amor, dan juga ada beberapa tenda atau tempat untuk bersantai seperti gubuk yang disediakan secara gratis dari pihak Wisata Dewi Amor. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan ke salah satu rekan saya yang berada di Kota Bandar Lampung, kepada rekan Reski, yang akan melaporkan beberapa tempat wisata yang menjadi salah satu rekomendasi bagi Tribuners yang ingin menghabiskan waktu malam tahun barunya di 2023 ini. Halo rekan Reski. Halo rekan Reski. Halo rekan Reski. Apa sandinya? Pulau tinggi, pulau. Sepertinya ada kendala sedikit dengan rekan Reski dari Bandar Lampung. Saya akan mereview kembali tentang Wisata Dewi Amor yang ada di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat tadi, Tribuners. Nah, di Kecamatan Metro Pusat ini merupakan tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh beberapa masyarakat yang ada di Kota Metro. Salah satunya seperti Taman Merdeka dan juga Wisata Dewi Amor. Nah, bagi Tribuners yang ingin menghabiskan malam tahun baru 2023-nya bisa mengakses secara gratis di dua lokasi destinasi wisata yang saya sebutkan tadi, yaitu Taman Merdeka Kota Metro dan juga Wisata Dewi Amor, Tribuners. Ya, akan saya hubungkan kembali ke rekan saya dari Bandar Lampung. Halo rekan Reski. Halo rekan Reski. Iya Bang, hadir. Sebut dengar aja. Bisa diceritakan nggak untuk lokasi-lokasi atau destinasi wisata mana aja nih yang menjadi rekomendasi untuk Tribuners di malam tahun baru di 2023 ini? Untuk rekomendasi wisata kota, tepatnya di Kota Bandar Lampung, teman-teman Tribuners bisa langsung datang ke Bukit Aslan. Kebetulan di sini ada beberapa jenis acara, mulai dari DJ maupun acara-acara kembang api, seperti itu teman-teman Tribuners. Jadi selain itu juga di Bukit Aslan banyak sekali rekomendasi bermain anak seperti playground. Nah, banyak sekali spot foto yang ada di sini. Jadi cocok sekali untuk teman-teman Tribuners yang datang ke sini. Untuk Bukit Aslan itu sendiri beralamat di Jalan Waigubak, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Jika dari Kota Bandar Lampung hanya 30 menit saja nih teman-teman Tribuners. Dan ini jika untuk weekend itu hanya dikenakan biaya 35.000 saja. Sedangkan untuk weekdays itu hanya 25.000 saja. Nah, untuk suasana sekarang banyak sekali anak-anak bermain karena ada spot playground di sini teman-teman Tribuners. Nah, jadi sebagai bahan informasi juga, ya sebagai bahan informasi bahwasannya di sini akan melaksanakan malam tahun baru dan akan dimeriahkan oleh beberapa artis atau band Kota Bandar Lampung temannya. Nah, untuk tiket sendiri teman-teman Tribuners itu hanya dibanderol dengan harga 180.000.
Nah, jadi sebagai bahan informasi teman-teman Tribuners, jika dalam tanggal 31 teman-teman Tribuners tidak bisa untuk weekend ke sini atau weekdays ke sini, jadi khusus untuk yang membeli tiket tersebut dan dengan harga pre-sale kedua itu hanya 180.000 aja nih teman-teman Tribuners. Ayo, jalan. Oke, nah ini kita melihat lokasi sekitar nih teman-teman Tribuners. Di sana ada beberapa jenis permainan playground atau teka-teki yang sudah pernah kita lihat. Nah, selain itu juga di sebelah kiri saya itu ada spot foto. Nah, ini adalah salah satu spot utama dari Bukit Aslan itu sendiri. Nah, tetapi di sini juga bisa untuk ada fasilitas resto, ada fasilitas tempat duduk. Nah, jadi buat kalian juga tidak perlu khawatir jika ramai, itu pasti dapat tempat duduk. Dan untuk membawa anak-anak juga itu sangat rekomendasi banget dengan harga yang sangat murah. Sebagai bahan informasi lagi teman-teman Tribuners, bahwasannya di sini akan tutup pada tanggal 31 Desember dan akan dibuka untuk pre-sale acara tahun baru. Itu tepatnya di besok malam itu akan mendapatkan ada acara malam tahun baru dengan harga pre-sale kedua itu harganya 180.000 aja nih teman-teman Tribuners. Seperti ini adalah salah satu spot playground atau untuk bermain anak-anak yang bisa kalian nikmati bersama anak-anak kalian di sini. Jadi cocok banget sebagai wisata untuk keluarga, teman terdekat, atau anak terkasih ini teman-teman Tribuners. Oke, untuk sebagai bahan informasi nih, kembali lagi saya ingatkan bahwa Bukit Aslan mengadakan acara tahun baru dengan tema spektakuler New Year's Eve 2023, di mana teman-teman Tribuners akan menikmati berbagai jenis fasilitas, diantaranya tiket masuk, biaya parkir, makan atau minum, serta gelang, stick, serta jas hujan dan masker dan snack nih teman-teman Tribuners. Jadi cuma harga Rp180.000 aja kalian sudah bisa menikmati malam tahun baru di Bukit Aslan yang beralamat di Jalan Waiguba, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Tepatnya jika kalian dari Kota Bandar Lampung itu hanya 30 menit aja nih teman-teman Tribuners. Oke, untuk selain itu di Bukit Aslan terdapat berbagai jenis rekomendasi lainnya seperti Pantai Tiska. Pantai Tiska merupakan wisata pantai yang menyuguhkan estetika panorama laut dan pelabuhan. Wisata Pantai Tiska ini beralamat di Serengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Nah, jadi itu adalah tempat, biasanya tempat sebuah kereta api. Nah, adapun Pantai Tiska itu sendiri, teman-teman Tribuners, sebagai bahan informasi, Pantai Tiska merupakan pantai taman indah Serengsem kereta api. Nah, jadinya teman-teman Tribuners juga dapat menikmati beberapa jenis fasilitas yang ada di sana, mulai dari ban, perahu kano, paddleboard, dan kapal wisata. Untuk biaya masuknya, Pantai Tiska juga hanya disuguhkan dengan harga Rp10.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak itu hanya dikenakan Rp5.000 saja nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi untuk jam operasional Pantai Tiska itu sendiri teman-teman Tribuners buka sejak jam 6 pagi hingga jam 6 malam. Jadinya cocok banget untuk wisata kota atau wisata pantai untuk kalian menikmati sunset di Kota Bandar Lampung. Ayo, kita daki. Oke, Tribuners, sekian informasi dari saya Reski Mertarega Saputri. Itu tadi 32 tempat wisata di 15 kabupaten dan kota di Bandar Lampung, baik wisata alam maupun wisata sejarah. Yang tentunya sangat keren sekali nih teman-teman Tribuners. Untuk merayakan tahun baru 2023 bersama keluarga,
teman dan anak-anak serta orang terkasih. Saya Reski Mertarega Saputri, reporter Tribun Lampung. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas.